Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini, yang di hari yang penuh berkah, kita bisa sama-sama berkumpul dan kembali bermuajahah bersama Ustaz kita, Ustaz Ahmad Jailani, untuk melanjutkan pembahasan kita di eh, seputar ilmu amalah. Itu. Marilah kita mulai dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Pada tafadhol maskurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azila aw uzala aw adlima aw udlama aw ajhala aw yajhala alayya. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu alazim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, teman-teman hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa berjumpa lagi di kajian rutin kita ya, membahas tentang al-buyu' al-mu'assirah, jual beli kontemporer, yang di dalamnya adalah pembahasan seputar fikih muamalah. Tentu hal ini dibutuhkan oleh kita semua, karena sebelum kita melakukan muamalah kita harus memiliki ilmu bagaimana muamalah itu dilakukan. Bagaimana perkataan Imam Malik bahwa berilmu dulu ya sebelum nanti kita bermuamalah, karena ketika kita bermuamalah tanpa ilmu maka akan terjerat dengan riba. Jadi ilmu fikih muamalah ini sangat sangat dibutuhkan dan sangat penting sekali buat kita, terutama adalah kaum muslimin. Nah, kenapa kaum muslimin harus memiliki ilmu ini? Karena setiap amal kita akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mempertanggungjawabkan setiap amal kita kalau amal kita tidak sesuai dengan tuntunan, ya, atau malah bertentangan dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertentangan dengan syariat agama kita itu syariat Islam. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dengan subjudul jual beli batil karena gharar. Jadi jual beli bisa menjadi batil karena adanya gharar. Sebagaimana sebelumnya kita sudah mendefinisikan apa itu gharar. Gharar itu adalah ketidakjelasan. Tidak ada hal-hal yang sifatnya tidak jelas yang terdapat pada objek jual beli atau objek akad. Nah, sehingga ketika kita melakukan jual beli dengan objek yang gharar, ya, maka akadnya batil. Ketika akadnya batil, ingat konsekuensi batil ya, bagaimana penjelasan sebelumnya di pekan lalu. Konsekuensi ketika akad itu batil berarti barang itu tidak bisa dimiliki. Barang itu tidak bisa kita gunakan. Jadi penggunaan barang yang akadnya batil itu menjadi haram. Ya. Begitupun juga manfaat yang kita dapatkan dari sesuatu, ya, apakah pekerjaan karena bukan akadnya akad ijarah, maka itu juga batil. Kalau memang akadnya batil maka menjadi, kenapa haram? Karena tidak sah. Ya, kepemilikannya tidak sah, kemudian pemanfaatan eh, keahlian orang tersebut juga tidak sah. Nah, makanya kita harus sangat memperhatikan terutama hal-hal yang atau akad-akad yang di dalamnya itu bisa menimbulkan kebatilan ya, atau batal, akad-akad yang menyebab akad-akad yang batal yang disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya adalah gharar, gitu ya. Nah, ada beberapa jenis jual beli yang itu mengandung doror di dalamnya, mengandung goror. Yang pertama adalah bay'ul laban fitar. Jadi jual beli susu yang masih di dalam ambing, masih di dalam ambing susu itu. Baik susu kambing atau susu sapi atau susu unta atau susu yang lain. Jadi tidak boleh seorang penjual menjual susu
yang masih di dalam ambing. Tidak boleh juga si pembeli membeli susu yang masih dalam ambing. Ya, kenapa? Karena goror. Susu yang masih dalam ambingnya itu tidak jelas berapa liternya. Karena kadang-kadang susu dalam ambing itu ya, ada yang banyak isinya, ada juga yang sedikit. Jadi harus dikeluarkan dulu, harus diperah dulu. Diperah akan terlihat itu kualitasnya, kemudian ukurannya, ya berapa liter misalkan. Maka itulah yang diakadkan, itulah yang boleh diperjualbelikan. Ya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya nah Rasulullah SAW an yuba'u tamrun hatta yut'ama aw sawqun 'ala dhahrin aw labanun fil dhar'in aw samanun fil laban. Ya. Jadi Rasulullah SAW melarang buah dijual hingga bisa dimakan. Ini pertanyaannya kemarin ya, pekan lalu, bagaimana kalau seseorang membeli buah yang belum matang? Ya. Kemarin sudah dijelaskan ada dua. Yang pertama, kalau memang si pembeli ini membutuhkan buah yang tidak matang, memang dia butuh buah yang tidak matang, dan saat itu juga dia petik semua buahnya, dan kemudian ditimbang atau diukur dan dihargai dengan ukuran tersebut, maka boleh. Tapi kalau dia membeli ya atau menjual buahnya masih mentah, ya dengan konsep borongan, dengan dan dipetiknya nanti ketika sudah matang, kayak hukumnya tidak boleh. Ya. Karena bisa jadi semua buah itu matang semua dengan bagus, bisa jadi tidak bagus semua. Ya, nah, ini kan masih goror di dalamnya, masih ada ketidakjelasan. Nah, kalau buah itu sudah dibeli mentah untuk mendapatkan matangnya dengan harapan bahwa si pembeli mendapatkan untung lebih banyak, karena mungkin ketika dibeli mentah itu harganya lebih murah dibandingkan ketika dibeli matang, ya, dan kemudian juga itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada goror di dalamnya. Ya. Ini sudah dijelaskan di pekan dulu. Kemudian ausofun ala dhuhrin, atau membeli wol yang masih melekat pada punggung domba. Jadi kalau mau jual beli wol, dicopot dulu, maksudnya dilepas dulu dari domba, diolah dulu sehingga dia berbentuk menjadi kulit atau menjadi wol sendiri. Tidak boleh membeli wol ya yang masih menempel bahannya itu di kambingnya itu sendiri atau dombanya itu sendiri. Ya. Yang ketiga adalah aula banun fil dor'in, susu yang masih di dalam ambing dor'in tadi. Dor. Jadi tidak boleh membeli atau menjual susu yang masih dalam ambing. Ausa manun filaban, atau keju yang masih di dalam susu. Maksudnya kan keju itu dari susu. Udah saya beli keju ya, mas, tapi bentuknya masih susu. Ya kalau mau diperjelas beli susu saja sudah, jangan beli keju. Ya, karena dia mungkin akan membeli atau menjual harganya itu dengan harga keju, ya, bukan harga susu. Baik ya. Yang kedua, larangan yang kedua adalah jual beli wol yang masih melekat di punggung domba tadi. Ya. Ini juga yang kedua, hadisnya sama dengan yang tadi. Ya. Kenapa? Karena ketika wol atau bulunya itu masih melekat di punggung domba, ini mengandung doror yang banyak, yang bisa menyebabkan terjadinya perselisihan meskipun si pembelinya bisa melihatnya. Kenapa? Karena bisa saja terjadi perbedaan dalam hal ketebalan wol yang ada di punggung domba. Ya. Jadi pembeli boleh jadi ingin memotongnya mepet dengan kulit, adapun penjual boleh jadi ingin mempertahankannya karena wol itu bisa menutupi punggung domba untuk melindungi domba dari cacar atau sebagainya. Maka jual beli wol yang masih melekat pada punggung domba itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga adalah bai'ul muhaqalah, ya, jual beli gandum yang masih di bulirnya dengan takaran semisal dengan bayaran berupa gandum berdasarkan taksiran. Ini juga tidak boleh. Ya. Apalagi gandum ini termasuk objek jual beli yang mengandung riba. Ya, jadi ada beberapa benda yang itu mengandung riba.
yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Seperti yang pertama emas. Itu emasnya itu mengandung riba. Ya, jadi harus hati-hati ketika kita menjual beli emas. Karena dia salah satu dari objek akad jual beli yang bisa berpotensi riba. Ya, emas itu kan bisa berpotensi riba. Misalkan kita jual emas dengan takaran yang berbeda, kelebihannya adalah riba. Makanya barang-barang ini emas, kemudian yang kedua perak, yang ketiga adalah gandum, yang keempat itu jawawut atau nama lain jawawut ya, arbe, air, kemudian garam, kurma, apalagi ya, ada 7 ya, ini berenam. Itu benda-benda objek khusus disebutkan dalam hadis yang ketika dilakukan jual beli dengan barang-barang itu harus hati-hati karena bisa berpotensi riba. Ya. Misalkan garam itu punya potensi riba. Makanya garam itu, misalkan garam dengan garam ditukar harus sama persis, ya jenisnya, ukurannya, takarannya, dan itu nggak bisa sama persis. Makanya kalau kita mau masak ke tetangga jangan bilang pinjem garam, minta garam. Termasuk juga kurma. Ya, kurma itu tidak bisa dijual dengan antara kurma dengan kurma, ditukar karena beda-beda. Kurma ajwa, kurma kering, kurma basah, itu beda-beda. Selisih di antara tukar menukar antara kurma itu bisa menyebabkan riba. Nah, barang-barang tadi itu memang disebutkan khusus oleh Rasulullah dalam hadis, maka ya kita samina wa ata'na. Ya, jangan kemudian kita cari alasan kenapa kok bisa begitu, tidak. Kalaupun ada alasan itu bukan alasan sebenarnya, bukan alasan diturunkannya hukum itu, tapi itu adalah hikmah yang bisa kita ambil. Nah, maka barang yang mengandung riba itu tidak boleh kita beli dengan cicil. Ya, ada program cicil emas itu dalam Islam tidak boleh. Ya, alasannya ya satu memang dilarang, yang kedua emas itu kan harganya fluktuatif. Ya, kita cicil emas yang harga yang mana? Harga yang pertama apa harga yang kapan? Nah, jadi cicil emas itu tidak boleh. Kita beli dengan cicil emas, gitu kan? Membeli emas dengan kredit, nah, karena emas atau barang-barang objek yang 6 tadi 7 tadi disebut hadis, ketika kita mau bertransaksi harus jadan biadin halan bihalin kata Rasul. Ya. Tangan ke tangan di waktu yang sama, tidak boleh berbeda waktu. Nah, ini masuk ke dalam pembahasan tadi jual beli gandum yang masih dalam bulir atau bai al muhaqalah. Nah, hal ini gandum yang masih di bulirnya tidak bisa diketahui kecuali hanya dengan taksiran. Taksiran ini tidak bisa tepat, melainkan lebih sedikit atau lebih banyak, dan itu adalah riba. Riba adalah haram. Oleh karena itu jual beli tersebut adalah batil. Ya. Adapun jika dijual dengan bayaran berupa uang, maka pada kondisi itu boleh dilakukan jual beli jika gandum sudah keras. Kalau gandumnya keras dan kita beli dengan uang, ya apa? Ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqqalah wal muzabanah wal mukhabarah anid dunya illa an tu'lam. Ya, Rasulullah SAW melarang muhaqalah, muzabanah, dan mukhabarah dan sunya. Sunya. Dalam riwayat disebutkan, nah Rasulullah SAW anil muhaqalah wal muzabanah wal mukhabarah wan bai'i thamari hatta yabdu salahuhu wa la yuba'u illa bid-dinari wad darahimi illa al-araya. Ya, Rasulullah SAW melarang muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, jual beli buah hingga nampak ya kelayakan daripada buah tersebut, dan jangan dijual kecuali dengan dinar dan dirham. Ya, jadi muhaqalah itu sama dengan al-muzabanah. Itu jual beli buah yang masih di tangkainya, ya, masih di dalam pohonnya. Ya, dengan takaran yang sama dengan cara ditaksir. Tidak diketahui mana yang lebih banyak. Ini tidak boleh. Ya. Nah, ini 3 jenis jual beli yang batil karena ada goror di dalam jual beli.
Nah, yang berikutnya pembahasan akad fasad karena gharar dalam hal harga. Jadi fasad itu beda dengan apa batil tadi. Kalau batil itu tidak sahkan barang itu dimiliki oleh kita, tapi kalau fasad itu barang tetap sah, akad tetap sah, cuman fasad saja. Gitu ya. Nah, penyebutan harga ini merupakan salah satu syarat sahnya akad jika harga itu tidak ditunjukkan. Jadi memang harga itu harus jelas dari awal ketika kita mau jual beli. Sebab penunjukan atas harga bukan pokok maupun rukun akad. Jika harga disebutkan dalam jual beli, maka pada galibnya ia berupa uang di negeri tersebut. Jika mata uang negeri itu berbeda-beda nilai finansial maupun popularitasnya, maka ini konversi ya ke mata uang yang lebih bernilai populer. Jika sama popularitasnya tetapi tidak sama dalam nilai finansialnya, maka jual beli itu fasad karena adanya ketidakjelasan yang bisa menyebabkan perselisihan. Jika sama nilai finansial maupun popularitasnya, maka sah dilakukan jual beli dengan mata uang yang mana saja yang diinginkan. Nah, akad yang fasad hukumnya tidak berfaedah semata-mata karena akad itu sendiri, tetapi harus dengan serah terima. Baik serah terima itu dengan perintah penjual secara gamblang ataupun dengan dalil. Seperti jika penjual menerimanya dan dia diam. Nah, jadi salah satu fasad, akad fasad karena ada goror dalam masalah harga, itu tidak menyebabkan batil. Nah, akad fasad dalam harga itu bagaimana? Misalkan begini, ya kita menjual produk ya, dengan nominal dolar, ya. Kita jual produk dengan nominal dolar. Nah, kemudian orang itu membeli ya, dengan rupiah, ya. Yang populer kan dolar, rupiah mungkin tidak populer, tapi kita membelinya dengan rupiah. Maka ya jual beli seperti ini mengandung fasad. Kenapa? Karena secara finansial dolar itu lebih tinggi dibandingkan rupiah. Dan bisa jadi barang itu hari ini harganya misalkan $1 tetap $1, tapi harga rupiahnya mungkin berbeda. Hari ini karena dolarnya lagi turun harganya misalkan 14.000, ternyata besok itu harganya beda itu. Bukan 14.000 menjadi 15.000 walaupun secara harganya tetap $1. Nah, ini akan terjadi perselisihan. Nah, termasuk juga masalah mata uang. Mata uang itu ternyata kalau kita mau pinjam mata uang itu tidak boleh. Kalau mau pinjam mata uang, misalkan kita mau pinjam uang ringgit, ya udah ringgit lagi nanti balikin. Ya, jangan kemudian kita pinjam ya, ringgit dibayar dengan rupiah pada hari ini. Besoknya dikembalikan apa? Hari ini kita pinjam ringgit. Sepekan kemudian kita ringgit itu dengan rupiah. Itu tidak boleh. Karena akan ada selisih di situ. Nah, selisih itu adalah riba. Jadi kalau mau pinjam ringgit, ya kembalikan ringgit juga. Pinjam dolar, kembalikan dolar juga. Pinjam real, kembalikan real juga. Nah, tidak boleh kita pinjam dolar, pinjam ringgit, tapi dikembalikan dengan rupiah. Ya, dikembalikan pinjamannya. Karena akan ada selisih. Nah, selisih itu adalah riba. Ya. Nah, untuk kasus ini akad fasad dalam gharar dalam masalah itu memang sebatas fasad. Akadnya tetap sah, tidak batil. Berarti bagaimana caranya? Hilangkan fasadnya. Berarti gunakan mata uang yang populer dan secara finansial dia sama-sama kuat. Ya sudah, kalau mau dolar dolar lagi aja. Kalau mau rupiah rupiah lagi. Bukan dengan mata uang yang lain. Nah, ini lebih lebih apa namanya? Hilang kemudian fasad itu. Nah, hal ini kemudian berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innahu ishtara min Umarin ba'irahu wa wahabahu li Abdillah ibni Umar wa lam yuqaddir thamanahu. Sesungguhnya Nabi pernah membeli seekor unta dari Umar dan beliau menghibahkannya kepada Abdullah bin Umar, sementara Umar belum menetapkan harganya. Ini berdasarkan apa namanya kondisi
apa, seseorang yang boleh ya mentasarufkan ya barang yang sudah kita beli, walaupun dari sisi harga ya, itu belum ada kejelasan. Ini kan Rasulullah memberikan seekor unta yang beliau beli dari Umar. Umar sendiri belum menetapkan harganya. Nah ini memang disebut sebagai fasad, tetapi kemudian hal itu menjadi sah, bukan menjadi sah, menjadi hilang fasadnya ketika Umar menetapkan harga di belakang. Ya. Jadi itu seperti pernikahan. Dalam pernikahan akad itu sah dilakukan dengan mahar yang sesuai dengan tradisi tanpa disebutkan maharnya. Misalnya. Maharnya misalkan kan pernah ya ada akad misalkan maharnya nggak disebutkan berapanya, nggak detail. Itu boleh ternyata, ya, boleh. Tetapi ini disebut fasad. Ya. Fasad itu tidak membatalkan akad. Nah, fasad itu hilang ketika tadi Umar sudah menetapkan harganya. Oh ya Rasulullah, ya harga unta yang kemarin kau beli itu sekian. Kemudian Rasulullah bayar, udah hilang fasadnya itu gitu. Begitu juga misalkan ketika maharnya disebutkan dengan sekian misalnya, atau maharnya sama persis seperti mahar adiknya misalnya, gitu ya. Maka itu sah, gitu. Sah saja. Nah, tapi fasadnya hilang kapan? Hilang ketika si maharnya ditunaikan. Nih maharnya nih kemarin saya belum tunaikan, saya kasih mahar 2 gram emas, hilang fasadnya. Gitu. Nah itu yang maksud dengan fasad ya. Fasad itu tidak kemudian membatalkan akad. Ya, tetap akadnya adalah sah. Nah karena pernikahan itu boleh maharnya tidak mesti harus detail, ditetapkan berapanya, maka jual beli pun juga boleh. Begitupun juga penetapan upah juga boleh dengan merujuk hal ini. Misalkan contoh dalam masalah ini adalah jual beli seperti jual beli sifulan misalnya. Seseorang membeli barang dari orang lain, sementara harganya tidak ditentukan. Seseorang itu berkata kepada penjualnya, saya membeli dengan harga seperti pembelian sifulan. Atau si penjual berkata kepada si pembeli, saya menjual barang ini seperti penjualan sifulan. Akan seperti ini adalah fasad karena ketidakjelasan harganya, tetapi tetap sah. Ya, masing-masing. Nah, kalau fasad, fasad itu kesimpulannya bisa dua. Jadi solusi untuk mengatasi fasad itu dua. Yang pertama itu memfasahnya, memfasah itu berarti membatalkan akad. Ya. Atau yang kedua menerima akad itu dengan konsekuensi, dengan apa adanya. Kalau fasad. Jadi misalkan saya beli barangnya seharga bulan, ya. Fasad tuh akadnya. Karena ada goror dalam masalah harga. Ada goror dalam masalah harga. Ternyata saya nggak jadi, saya batal. Karena saya nggak jelas harganya, saya batalin. Boleh, boleh. Atau saya terima, tidak apa-apa. Harganya berapa? Nanti ya, saya pikir-pikir dulu. Ya, sudah saya tunggu besok. Barangnya sudah saya ambil. Nah itu boleh-boleh. Memang ya kalau dulu kan akad muamalah itu basicnya kan trusted ya, rasa saling percaya. Kalau sekarang memang yang begini-begini rada susah. Si pembeli takut tertipu, ya, atau si penjual juga takut menipu, atau juga tertipu oleh si pembeli. Nah itu memang zaman sekarang ini kan karena memang zaman tidak diterapkan Islam ya, ketidakpercayaan itu lebih tinggi dibandingkan kepercayaan. Ya. Izin sebentar ya, ini laptopnya habis baterai.
Kita lanjutkan ya. Jadi ini fasad karena masalah ketentuan harga. Atau yang kedua, contoh lain jual beli dengan nomor atau angka. Maksudnya adalah jual beli barang dengan harga yang tertulis di barang itu. Nah, ya kan? Seandainya seseorang membeli celana panjang atau baju dan dia melihat angka yang bisa dia baca, maka jual beli itu sah karena diketahui harganya berapa. Adapun jika ia menunjuk suatu baju atau celana panjang dan dia tidak melihat angka, lalu ia menerimanya tanpa disebutkan harganya berapa, maka jual beli tersebut fasad. Keduanya berhak untuk membatalkannya. Hal itu karena adanya dua dalam. Bisa jadi misalnya, ini kadang terjadi ya, ketika kita ke mall misalkan beli baju, ada tulisan di situ harganya apa? Di atasnya itu diskon 70% gitu ya. Di bawahnya itu banyak baju-baju. Di setiap baju itu harganya ada di situ berapa-berapanya. Nah, karena kita mengira diskon 70%, kita ambillah baju itu. Ya, kita kemudian disimpan di apa namanya di kasir bayar. Ternyata barang yang kita beli itu bukan barang yang dapat diskon 70% itu bukan. Itu sebelahnya. Kebetulan dia bukan sama persis, deketan gitu. Nah, yang sebelah itu bukan yang 70%. Dan dia tidak ada diskon sama sekali, harganya sekian, Pak. Itu kan jadi pasar dia, karena memang tidak ada angka yang tertulis di baju itu. Ya, nah, cuma tulisan 70% diskonnya. Nah, arahnya memang sedikit ya, memang mirip lah, nggak nunjuk banget sih, tapi dia ada di barisan yang seolah-olah seperti mendapatkan diskon. Entahlah ini karena memang trik dari pengelola apa namanya penjual atau gimana, trik penjual atau gimana. Kadang-kadang kita gitu. Nah kalau begitu itu kita bisa batalkan. Maaf saya nggak jadi dikira harganya sekian, kok harganya malah begini, batalkan saja. Kalaupun misalkan nggak apa-apa, atau menerima ya sudah sah gitu. Jadi fasad itu begitu. Jadi hilang ketika menerima atau dibatalkan. Namanya memfasah. Kemudian jual beli murabahah atau atauliyah atau al-wadi'ah. Jadi jual beli barang dengan harga pembelian awal, harga isi beli si penjual. Jual beli murabahah adalah jual beli barang dengan sejumlah tambahan tertentu terhadap harga pembelian awal. Jadi murabahah itu bukan dengan model murabahah zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu bukan murabahah. Ya, misalkan bank yang menawarkan konsep murabahah. Ya. Jadi misalkan beli mobil, ya, mobil itu masih di dealer, harganya misalkan 300 juta. Si pembeli setuju dengan mobil itu 300 juta. Nah, pihak bank atau pihak lembaga keuangan lain misalkan selain bank itu menawarkan, enggak, kalau mau beli silakan. Nah, tapi barang itu belum dibeli sama si bank. Banknya belum beli. Tapi kita sudah akad jual beli. Ya, dengan DP dulu misalnya. Karena bank tidak mau membayar mobil itu dengan cash ke dealer kalau si pembelinya belum mengeluarkan uang untuk DP. Nah, kan ini tidak sah. Nah, itu namanya murabah yang tidak sah. Karena memang bukan murabah namanya itu. Itu namanya meminjam. Meminjam uang ke bank untuk membeli mobil itu 300 juta, nanti kita nyicil ke bank dengan kredit. Itu kan sebenarnya minjam. Akadnya. Murabah yang tepat itu adalah si penjual itu membeli mobil itu. Kemudian dia tawarkan ke si pembeli. Ini harga belinya 300 juta nih. Nah, saya mau dapat untung 30%. Ya, kalau Anda mau beli ke saya, boleh dicicil selama misalkan 5 tahun. Ya, harganya kalau 5 tahun sekian. Itu yang boleh. Artinya barang itu menjadi milik dulu si tadi lembaga keuangan tadi. Ya, bukan malah kemudian dibayar ketika si pembeli membayar DP yang. Nah, apakah ketika itu si pembeli bisa membatalkan? Bisa. Ya kan? Si lembaga keuangan berarti kan nggak ada di dalam mobilnya. Nah, kan itu risiko. Namanya bisnis risiko. Kenapa? Karena kalau merubah konsep sekarang itu namanya menjual barang yang bukan menjadi milik. Tidak boleh. Ya. Rasulullah mengatakan lah tapi laisa indak. Janganlah kau jual sesuatu yang belum kau miliki, ya, belum menjadi milikmu. Itu tidak boleh. Nah ini fasad karena masalah
harga. Nah, yang ketiga ada fasad karena gharar dalam waktu. Ya, misalkan yang contohnya yang pertama adalah bai' ilal habal al habalah. Ini berdasarkan apa sih al bai' habal al habalah ini ada jual beli bertempo. Ya, sampai unta betina melahirkan, kemudian anaknya membesar dan unta itu kembali bunting lagi. Nah, tempo tersebut di dalamnya terdapat goror yang banyak yang bisa menyebabkan perselisihan. Karena itu akan seperti ini menjadi fasad karena ada goror yang banyak. Ini berdasarkan hadis dari Ubaidillah bin Nafi dan dari juga Abdullah bin Umar, karena ahlul jahiliyah yatabayya'una lahmal jazura ila habalil habalah. Wa ma'na habalil habalah an tuntajat naqatu tsumma tahmil allati nutijat. Ya, orang-orang jahiliyah dulu sama-sama menjual daging unta yang disembelih sampai habal al-habalah. Mana habal al-habalah adalah seekor unta betina dikawinkan kemudian dia bunting. Ya, jadi jual beli tempo. Ya, jadi kita membeli unta dengan kredit ya sampai kemudian unta itu melahirkan. Ya, anaknya membesar kemudian kembali bunting. Maka kita sebenarnya membeli siapa? Membeli unta induknya atau unta anaknya. Ya. Jadi harus ada goror di dalamnya. Unta betina atau anak untanya. Itu harus jelas. As-salafu fi hablil habalah riba. Rasulullah mengatakan jual beli salaf, jual beli tempo tadi dalam kasus unta yang bunting adalah riba. Ya. Jadi jual beli unta bunting dengan tempo itu mengandung riba. Ibnu Umar juga mengatakan nah Rasulullah SAW an ba'i habalil habalah. Rasulullah melarang jual beli habal al habalah. Ini tidak hanya fasad tetapi juga haram ya karena goror dalam masalah waktu. Karena ada larangan dari Rasulullah SAW. Yang keempat adalah bai' ila rabi. Kadang-kala kedua pihak berakat jual beli sampai waktu rabi, yaitu waktu panen rabi itu ya, atau sampai hari Ramadan, atau sampai anggur matang atau semisalnya. Semua waktu yang disepakati sesuai dengan Rasulullah. Man aslafa fi syai'in fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila waqtin ma'lumin. Ya, siapa saja yang memesan sesuatu maka hendaknya dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan sampai waktu yang jelas. Jadi dalamnya tidak terdapat ketidakjelasan yang bisa menyebabkan perselisihan. Jual beli demikian adalah sah. Adapun jika waktu itu tidak tertentu dan menyebabkan perselisihan maka akan tersebut menjadi fasad. Jadi kata kunci fasad itu memang ada ketidakjelasan waktu. Ya. Tapi kalau sudah jelas waktunya boleh. Karena panen itu kan nggak jelas. Kadang sesuai prediksi, kadang lewat, kadang tidak. Kalau sampai Ramadan jelas. Ya. Ada waktunya waktu sampai Ramadan. Ya, tahun ini. Ya. Atau sampai anggur matang itu nggak jelas anggur matang. Kapan matangnya? Bisa sesuai, bisa juga tidak sesuai prediksi. Nah, maka akad ini masih fasad. Ya. Tapi kalau waktunya jelas, maka akadnya tidak fasad. Nah, kapan fasad itu hilang? Ya ketika memang waktunya tiba ternyata selesai. Ya, panen misalnya. Sudah, berarti fasadnya itu hilang. Dan ketika yang mengandung fasad, maka si pembeli atau penjual berhak untuk membatalkan akad tersebut. Ya. Berhak juga untuk tetap melanjutkan akad tersebut sampai fasadnya hilang. Nah, jual beli fasad ini tentu tidak menyebabkan barang itu menjadi haram. Ya, beda dengan kalau batil tadi ya. Kalau batil itu menyebabkan barang yang diperjualbelikan menjadi haram dimiliki, haram ditasarrufkan. Tasarrufkan itu berarti kan dikembangkan. Bisa dijual kembali, atau bisa dia hibahkan, atau dia sedekahkan, pokoknya dia, harta itu dikembangkan. Diolah sama dia itu namanya tasarruf. Ya. Maka barang-barang yang akadnya batil itu tidak bisa diapa-apakan kecuali memang diakadkan ulang dengan akad yang jelas. Ya, diakadkan ulang dengan akad yang namanya juga batil berarti tidak sah. Nah, beda dengan fasad. Kalau fasad itu akadnya sah, ya tidak batil, sah. Artinya kan barang itu boleh dimiliki, boleh kita tasarrufkan, gitu. Hanya problemnya tinggal menghilangkan fasadnya saja. Ya, kita hilangkan fasadnya saja. Nah, maka kemudian ketika fasadnya hilang, maka jual beli itu sudah termasuk jual beli yang sempurna. Tapi ketika fasadnya tidak hilang, maka jual belinya disebut dengan jual beli yang tidak sempurna. Karena ada fasadnya di situ.
Fasad yang kadang-kadang bisa menyebabkan perselisihan di antara penjual dan si pembeli. Nah, ketika sudah terjadi perselisihan, maka berimplikasi kepada barangnya nanti. Bisa jadi ketika berselisih barangnya dihancurkan, kemudian si pembeli tidak bisa menikmati, terus penjual mengalami kerugian dan sebagainya. Makanya dalam Islam itu masya Allah ya, dalam masalah begini diatur gitu ya, bagaimana biar jual beli itu tidak menyebabkan perselisihan yang berakibat kepada tindakan keras atau kekerasan. Gitu. Tapi walau alam untuk tema bab 2 selesai insya Allah. Untuk selanjutnya kita bahas bab ketiga tentang fasah batil dan fasadnya. Ini tentu hal-hal yang lebih rinci lagi kita bahas nanti. Siapa saja pihak-pihak yang memiliki hak untuk memfasah akad misalnya. Ya. Kemudian bedanya antara batil dan fasahnya akad dan seterusnya. Akibat yang bisa membatalkan akad, ya. Fasad apa yang bisa menyebabkan fasad, standar yang berlaku di dalamnya fasad yang tidak, atau hukum terhadap fasad, sebab-sebab fasadnya akad dan sebagainya. Baik, soalnya nanti kita akan bahas di bab yang ketiga seputar fasad, batil dan fasad. Kalau misal silahkan bagi teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau di apa bagus. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan materi yang diberikan. Silakan jika ada pertanyaan bisa langsung open mic atau ketik di kolom chat karena kita sudah sampai di sesi tanya jawab. Silakan. Ada? Yang berkaitan boleh, yang nggak berkaitan juga nggak apa-apa ya Ustadz ya. Ya, boleh. Yang masalah-masalah kemarin juga boleh. Ada pertanyaan dari Pak Fin, Ustadz, janji adalah hutang. Kalau dari kacamata syariat seperti apa Ustadz? Apa nih? Janji adalah Hutang. utang. Ya, Avandat. Assalamualaikum. Maksudnya kan kalau di syariah kan ada akad ya, tapi ada juga janji, bukan akad. Apa namanya tuh? Kalau akad, kalau janji Al-ahdu. bukan awat ya apa? Iwat, iwat, Oh, iwad. iwat. Iwad. Saling memberikan komitmen. Kompensasi. Ya, jadi ada akad, ada iwat gitu loh. Nah, maksud saya iwat dalam konteks muamalah ini nggak saling terikat atau gimana ya? Ya. Waduh, Ya memang kita sering ada istilah janji adalah utang. Ya. Nah kalau dari tinjauan hadis sebenarnya kan itu kayak hadis. Ya. Padahal itu bukan hadis ya. Bahkan ada yang bilang para ulama menyebut yang mungkar. Kalau mungkar ya berarti bukan hadis. Jadi janji adalah utang. Nah janji itu dalam bahasa Arab itu al-ahdu. Al-ahdu. Kalau akad itu al-akdu. Beda tuh. Ahdu, pakai H. Al-ahdu. Kalau akad itu al-akdu. Akad. Nah kalau akad itu memang harus ditunaikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji, tunaikanlah akad-akad kalian. Ya. Nah, hutang itu bagian daripada al-aqdu, akad. Hutang itu ya bukan janji. Hutang itu akad, karena ada akad timbal balik. Ada yang memberi hutang, ada yang menerima hutang. Ya, itu namanya al-aqdu. Hutang itu bukan bagian dari janji. Hutang itu bagian dari akad. Maka harus ditunaikan. Wajib dibayarkan. Kalau tidak bisa dibayar di dunia, dibayar di surga, di neraka nanti atau di akhirat. Kalau soal itu kan itu namanya hutang. Kalau nggak dibayar di dunia, ya, dan dia apa namanya
tidak bisa bayar di dunia ini, ya akan diganti di akhirat nanti. Tapi tergantung, kalau si yang berhutang itu tidak ada niatan untuk membayar hutang, maka akan kita berhak untuk meminta bayaran nanti deh. Tapi ketika si yang berhutang itu ada niatan untuk membayar hutang, tapi kan ketidakmampuan dia untuk membayar hutang, ya maka Allah akan bayarkan nanti di akhirat. Jadi Allah akan menjamin membayar hutang si A ketika dia memang ada niat untuk membayar hutang, tapi dia tidak mampu bayar hutang, tidak bisa. Makanya kan dalam Islam itu ada namanya gorimin. Gorimin itu kan salah satu daripada mustahik, mustahik zakat. Karena memang orang ini bukan nggak mau bayar hutang, mau bayar hutang, tapi nggak bisa. Maka Ya. dibantu dengan zakat, gorimin. Nah, gorimin itu akan melunasi hutang dia, karena memang ketidakmampuannya untuk bayar. Tapi kalau misalkan ya dia itu mampu bayar, tapi nggak ada niatan untuk bayar, tidak ada upaya usaha untuk membayar hutang, maka siap-siap aja nanti di akhirat dia akan diambil ya pahalanya untuk membayar hutang si pemberi hutang. Kalaupun dia pahalanya nggak cukup, dosa si pemberi hutang akan dipindahkan kepada si yang berhutang. Nah, berhutang itu berat teman. Makanya Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Ya. Jadi kembali bahwa hutang itu bukan janji, hutang itu adalah al-ahdu, bagian daripada. Nah, sedangkan al-ahdu janji itu bukan akad. Janji itu adalah sifatnya itu bukan dua belah pihak. Janji itu ya satu orang saja, ke seseorang. Ya. Saya janji ya untuk memberikan kamu bonus. Saya janji akan memberikan kamu hadiah. Nah, apakah itu berkonsekuensi kepada akad? Tidak. Ya, janji itu adalah hak prerogatif si pemberi janji. Bisa menunaikan janjinya atau tidak, itu terserah. Ya, si yang mendapatkan janji, dia bisa, saya janji sama kamu ya, nanti saya akan kasih kamu uang. Itu memang tidak mengikat, gitu. Tidak mengikat, harus dituntut oleh kita, enggak, karena itu bukan akad. Kayak bonus, gitu kan. Kemudian namanya bonus itu kan janji, bukan akad. Itu tergantung si pemberi bonus, pemberi hadiah, pemberi janji. Jadi tidak bisa dituntut oleh si orang yang kita janjiin. Gitu. Itu dalam Islam begitu. Nah, tapi janji itu konsekuensinya kepada diri si pemberi janji. Ketika dia menunaikan janjinya, maka dia insya Allah disebut dengan orang amanah. Ya, bukan orang munafik. Tapi ketika dia tidak menunaikan janjinya, pada dia sudah janji, ya, maka kemudian dia akan dicap sebagai orang yang munafik. Itu saja udah. Jadi tidak bisa dituntut kejar-kejar, nggak bisa. Dia hanya berimplikasi kepada dirinya, bahwa orang bisa menilai, oh berarti orang ini memang tidak aman. Nah, salah satu bagian daripada sisi orang munafik kan ketika dia berjanji, ya khianat, ya tidak menunaikan janji. Nah, itu saja. Ya, jadi bedakan antara al-ahdu dengan al-wa'du. Al-aqdu, ya al-ahdu, al-aqdu itu beda. Wallahu a'lam. Itu kira-kira Wafin wallahu a'lam. Artinya akad mengikat dua pihak, wa'ad ini janji mengikat kepada yang memberi janji, ya. Iya, Gitu betul. tadi. Karena memang tidak ada kesepakatan gitu. Iya, bukan dua Bukan pihak. kesepakatan. Itu keinginan si A saja, saya berjanji gini. Iya, sebentar. Seperti saya bapak misalkan punya janji sama anak saya. Nah, nanti kamu kalau lulus saya janji kasih uang ya gitu. Itu janji. Nah, ternyata ketika lulus lagi nggak punya duit. Ngasih kan gitu. Tuh maafin ya, Abi lagi nggak punya duit ini. Kayaknya uangmu nggak jadi, ini gimana? Kan gitu aja. Ya Iya, kan? iya. Gitu aja. Jadi tidak, kalau akad beda. Kalau akad itu dikejar, bukan satu Iya. ranah hukum. Artinya dalam hukum syariah itu ketika ada orang yang
sisi akad itu bisa dituntut oleh hukum. Gitu. Ya, syukur. Baik, Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya keluar dari tema Ustaz dari Mbak Dina ya. Apabila kita waktu kecil belum diakikahkan atau kurban, lalu pas sudah besar ada rezeki, baiknya melakukan kurban dahulu atau akikah terlebih dahulu ya Ustaz. Syukran. Baik. Akikah itu hukumnya sunnah. Akikah itu hukumnya sunnah. Kapan dilakukan akikah? Ketika anak kita itu maksimal setahun usianya. Jadi ketika dia lahir sampai maksimal usia 1 tahun, maka itu sunnah bagi orang tua untuk mengakikahkan anaknya ketika dia mampu, ya, ketika ada rezeki. Ya. Kalau perempuan itu satu ekor, kalau laki-laki 2 ekor. Gitu ya. Nah, kalau kurban, ya, kurban itu apa namanya? Akikah itu berlaku ketika pada maksimal setahun. Jadi ketika sudah lewat 1 tahun, maka akikah itu sudah bukan lagi sunnah muakkadah. Ya, bukan lagi jadi sunnah muakkadah. Artinya ketika tidak ditunaikan, ya tidak bisa. Ya. Walaupun dalam hadis katakan memang anak kita masih tergadai, masih tergadai. Walaupun itu tidak menjadi aplikasi untuk apapun. Ya. Nah, ketika ada rezeki, nah sebentar kurban, ya. Nah kita dudukan dulu apa posisi hukumnya dulu ya. Jadi tadi apa hukum akikah itu tadi sunnah. Bagi kapan? Bagi orang yang memiliki anak maksimal 1 tahun. Nah kurban juga sebenarnya itu hukumnya juga sunnah. Sunnah hukumnya kurban itu untuk pendapat mayoritas para ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang mewajibkan kurban itu wajib bagi orang yang sudah mampu, maka dia wajib itu berkurban. Tapi hukumnya secara mayoritas ulama jumhur mengatakan itu sunnah. Ini sama-sama sunnah, ya sama-sama sunnah. Nah dalam fikih itu namanya ada fikih aulawiyat. Ya. Fikih aulawiyat itu fikih prioritas. Nah jadi ketika ada wajib sama sunnah, mana yang kita dahulukan? Yang wajib. Sunnah nanti. Kan gitu. Kalau fikih aulawiyat begitu. Ya misalkan wajib sama sunnah, maka kita tunaikan yang wajib. Ketika kita bentrok antara wajib dengan wajib, ya maka yang didahulukan yang mana? Ya wajib ain, wajib kifayah bisa di belakang. Ketika sunnah dengan sunnah, kita cek mana sunnah muakkadah sama sunnah yang tidak muakkadah, maka muakkadah yang kita dahulukan. Nah, ketika sunnah dengan sunnah, itu ada sunnah yang berkaitan dengan masa waktu, gitu ya. Nah, sunnah akikah itu ketika tadi maksimal usia anak kita adalah 1 tahun. Itu sunnah yang muakkadah, tunaikan masa itu. Ketika sudah lewat masanya, maka akikah itu sudah tidak memiliki sunnah muakkadah lagi. Kurban itu pada bulan Dzulhijjah atau hari tasyrik misalkan 10 Dzulhijjah atau hari tasyrik itu menjadi sunnah. Ya. Dan kebetulan rezeki kita ada di bulan itu. Ya. Kita mau kurban atau akikah? Kurban. Jadi kita pilih kurban. Nah, kenapa? Karena akikah sudah lewat masanya. Ya. Tapi kan saat saya ingin akikah, nanti lagi soal kalau ada rezeki lagi di luar itu kita baru bisa menunaikan akikah. Ini sama-sama sunnah maksudnya. Nah, cuma sunnah yang kurban itu sudah bersamaan dengan waktunya, gitu. Itu pahalanya besar, gitu. Ya, pahalanya besar. Maka kita pilih kurban. Kurban itu dulu, insya Allah ini pahalanya besar. Bisa juga kita niatkan untuk diri kita dan juga untuk anak kita. Ya, misalkan saya berkurban atas nama saya, ya di masjid ini, dan pahalanya bisa ya, dan doa sama Allah juga anak saya dan keluarga saya. Bisa begitu. Ya, tapi kalau misalnya kurban atas nama saya, karena kurban itu pribadi seorang, gitu ya. Tidak ada kurban patungan sebenarnya. Jadi nggak ada kurban 1 ekor dipatung-patung gitu ya, 5 orang dipatung itu kurban 1 ekor, kurban itu 1 orang. Ya. Kalaupun misalkan mau patungan, apakah boleh? Boleh saja, tapi bukan disebut kurban, walaupun disembeli di bulan Dzulhijjah, bulan hari tasyrik, gitu ya. Itu namanya sedekah saja, namanya sedekah, bukan kurban. Kurban itu 1 orang. Ya, jadi
Eh, pilih niatnya kurban, ya, pilih niatnya kurban. Tapi Ustaz, siapa yang akikah? Ya, nah kalau melihat prioritas amal, ya, tadi fikih aulawiyat, maka kita prioritaskan yang kurban. Gitu ya. Lalu akikahnya kapan? Ya, insya Allah nanti kita berdoa sama Allah semoga ada rezeki lagi yang lain. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada terakhirnya pertanyaan. Assalamualaikum dari Pak Mulyadi ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, hukum merayakan hari ulang tahun menurut Islam seperti apa Ustadz? Ada. Ya, kalau definisi ulang tahun itu kita eh, artikan melakukan perayaan seperti bernyanyi, kemudian meniup lilin, ya, kemudian berdoa di situ, dalam artian seperti halnya orang-orang Nasrani atau Yahudi melakukan ulang tahun, maka hukumnya haram. Karena terkategori tasyabbuh ma'kufar. Kita menyerupai tradisi orang-orang kafir. Dan Rasulullah sangat tidak ingin, ya, sama atau menyerupai tradisinya orang-orang kafir. Gitu ya. Nah, tapi kalau konteks merayakan ulang tahun itu dengan cara bersedekah, misalkan, ya, kita memanfaatkan momentum hari lahir kita dengan sedekah, ya, atau misalkan mengundang teman-teman itu untuk pengajian, misalkan, ya, kita isi dengan hal-hal yang baik, dan hal yang baik itu hukumnya mubah, ya, mubah tidak haram, ya. Karena yang disebut dengan tasyabuh itu bukan dalam konteks apa namanya eh, momennya gitu, tapi dalam konteks pelaksanaannya, ya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah juga pernah bukan merayakan, tapi memanfaatkan momentum lahir beliau dengan cara apa? Berpuasa. Rasulullah SAW itu senantiasa melakukan puasa sunnah di hari atau tanggal kelahiran beliau. Jadi tasyabuh itu tadi saya ulangi, tasyabuh itu dikembalikan kepada bagaimana kita mensikapi momen itu. Dan kadang mungkin sebagian orang menganggap itu bid'ah. Ingat, bid'ah itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh kita, ya, menyelisihi tata cara Nabi. Jadi Nabi sudah memberikan tata caranya nih. Lalu kita melakukan ibadah atau amalan yang menyelisihi tata caranya Nabi, menyimpang. Misalkan Nabi udah membuat tata cara kaifiat itu A, B, C, D. Kita bikin rumusan baru kaifiatnya A, B, D, E. Nah, maka itu adalah bid'ah. Baru bisa dihukumi bid'ah atau tidak bid'ah. Tapi kalau misalkan ada perkara-perkara yang dulu zaman Nabi belum pernah ada sama sekali, lalu pada zaman ini ada kegiatan itu, maka kita melihat bukan dengan kacamata bid'ah atau bid'ah atau tidak bid'ah, tapi kita lihat dengan kacamata hukum syara yang 5. Apakah perbuatan itu wajib? Apakah itu sunnah? Apakah itu adalah mubah, makruh, atau bahkan haram? Gitu ya. Itu kacamatanya. Jadi ketika kita melakukan, misalnya mereka berulang tahun dengan cara nyanyi-nyanyi, pesta-pesta, tiup lilin, dan doa di situ, ya, mengundang teman-temannya. Nah, ini kan berbuat momentum ulang tahun digunakan dengan acara seperti, maka acara seperti itu hukumnya tidak boleh. Kenapa? Tasyabuh. Menyerupai, karena orang-orang kafir begitu cara melakukan ulang tahun ini. Tapi momentum ulang tahun itu kita syukuri dengan cara memberi sedekah atau mengundang teman-teman misalnya untuk pengajian, misalkan mengumpulkan mereka untuk pengajian, atau kita berpuasa di hari itu, maka itu hukumnya mubah saja, ya. Nah, karena mereka tidak melakukan itu, orang-orang kafir tidak melakukan aktivitas itu, ya. Jadi dihukumi dengan lima hukum syarat. Nah, insya Allah nanti di sesi kapan ya kita akan bahas tentang masalah bagaimana kita melihat, gitu ya, sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi. Mana yang terkategori bid'ah, mana yang terkategori hal-hal yang sifatnya baru banget, gitu, dan harus dilihat dari kacamata hukum syariah yang 5.
Ya tidak semua hal-hal yang sifatnya baru kita hukumi dengan itu. Ini beda konteks. Ya, para ulama mendefinisikan bid'ah itu seperti tadi, ya, menyelisih kaifiat yang sudah pernah Rasulullah contohkan. Kita menyelisihi, itu namanya bid'ah. Baik, akhir malam sholat, Allah mudah-mudahan nanti kita bahas lagi di sesi selanjutnya. Insyaallah syukran kepada Mulyadi, ya, kemudian Mbak Dina, Rizky Febriana, dan juga. Nah, kepada Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasan dari pertanyaan yang sudah diberikan. Alhamdulillah, sampai juga kita di penghujung pada kajian kesempatan siang hari ini. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Alhamdulillah. baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma wa Asyhadu an la bihamdika. ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu